Ya, baik. Kembali bergabung bersama kami para pemirsa di acara sosialisasi dan promosi pasca sarjana program magister dan doktor di Universitas Ternate. Kalau tadi kita sudah mengenal lebih dekat dengan fakultas keolahragaan, sekarang kita akan beralih ke fakultas lain. Jadi fakultas yang image-nya adalah fakultas yang nyeni banget, nyentrik banget, santai. Apakah seperti itu? Ya, nanti kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Ternate, khususnya di program pasca sarjana. Dan telah hadir bersama kita, ini adalah pejabat dari FSRT UNES. Yang pertama Bapak Dr. Rahman Widayat MS. MSN, waduh ya, bisa suntik biar ini Prof. Ya Pak Rahman ya, beliau adalah dekan di FSLT UNS. Selamat pagi Pak Dekan. Ini saya selalu ngomongnya selamat pagi walaupun udah mau jam 12 gitu. Selamat pagi Bu Dekan. Ya sehat selalu nih Prof. Alhamdulillah. Selalu saya bilang Prof ya. Kebiasaan. Baik, kemudian yang kedua ada Ibu Lulu Purwaningrum, PhD. Beliau adalah Kaprodi S2 Seni Rupa. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Cetak cerah ceria ini ya. Terima kasih atas undangannya. Siap. Jadi kita mau promosi ya. Ada apa sih dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS khususnya di program pasca sarjananya. Baik Pak Rahmano, mungkin nanti bisa disampaikan kepada pemirsa profil dari FSRD UNS dan tadi ya benar nggak sih di seni FSRD UNS ini orang tempat berkumpulnya orang nyeni, nyentrik, santai. Monggo Pak Rahman. Ya, terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta kegiatan promosi program pasca sarjana yang diselenggarakan oleh SPM di UNS. Kami akan memperkenalkan program magister yang ada di fakultas kami. Fakultas kami, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tadi dikatakan Bu Intan ini apakah orangnya santai-santai, santai, menyenangkan gitu ya di seni rupa. Cuma disiplinnya berbeda. Jadi kalau mungkin kegiatan yang lain harus tepat waktu, tetapi kalau kita yang namanya disiplin itu bisa mengerjakan malam hari, tugas-tugas mengerjakan malam hari, lembur itu pas di kampus kelihatan santai tapi sama sebenarnya. Jadi di tempat kami di S1 ada 4 program studi. Saat ini baru punya S2 Seni Rupa 1. Direncanakan ke depan kami akan membuka S3 juga. Jadi di S1-nya kami mempunyai program studi seni rupa murni, kemudian kriya seni atau tekstil, desain komunikasi visual, dan desain interior. Ini alumni-alumni dari program studi tersebut mau melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi di S2, silakan untuk masuk di program magister seni rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ini kampus kami, S2-nya juga di sini. Jadi kami mempunyai visi menjadi pusat pengembangan ilmu seni murni, kriya dan desain yang unggul di tingkat internasional berlandaskan budaya nasional. Jadi 3 basic keilmuannya ini, tapi ini bisa di breakdown menjadi beberapa program
program studi di seni rupa murni itu mengambil seni lukis, seni patung, keramik, grafis murni, S2-nya juga bisa masuk di seni rupa, program magister. Untuk kriya, ini keahliannya di sana ada kerajinan, ada fashion. Jadi yang sudah lulus dari sini bisa juga masuk di S2 seni rupa. Demikian juga yang desain, ada desain interior, desain komunikasi visual. Mungkin kalau lulusan dari di luar UNS, dari desain ada desain produk, itu juga bisa masuk di magister seni rupa. Ya. Nah, FSRD ini punya semacam tagline begitu, Bu Intan, jadi memecahkan persoalan masyarakat dengan pendekatan seni, desain, dan budaya. Mengapa tidak seni dan desain saja? Ini perjalanannya panjang. Dulu kita menjadi satu dengan Fakultas Seni Budaya, namanya Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Nah, walaupun sudah pisah, tetapi kami menjadi satu itu lebih dari 30 tahun, hampir 30 tahun. Faktor budaya ini melekat di FSRD, sehingga kami tidak cukup ketika menyelesaikan persoalan di masyarakat hanya dengan seni, desain, namun juga dengan pemecahan pendekatan budaya. Ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, ada magister seni rupa, kemudian basicnya S1 seni rupa murni, kreasi tekstil, desain interior, desain komunikasi visual. Nah, di S2 seni rupa ini nanti profil lulusannya seperti apa, ya dijelaskan Ibu Kaprodi, Ibu Lulu nanti yang akan menjelaskan. Ini dosen-dosennya dan Kaprodinya, Bu Lulu ini gambarnya lebih besar. Kaprodinya. Di sana kalau kita lihat, sebentar, dosen-dosennya kita punya profesor 3, ada juga yang pakar seni yang sudah malam melintang di dunia seni dan budaya. Kita ajak bergabung juga, dan juga banyak lulusan-lulusan yang dari luar, nantinya dari luar negeri, seperti Bu Lulu ini dari Kyushu di Jepang. Kemudian kami juga di S2 ini punya dosen-dosen alumni Chiba University, ada juga yang dari Jerman, ada yang dari Malaysia, dan banyak juga yang dari dalam negeri. Ya. Untuk kerjasama, Mbak Intan, kami tadi sebutkan ada beberapa ya, di USU, Chiba University. Di USU nanti dulu bisa menjelaskan lebih jauh karena mengajak mahasiswanya riset di Jepang sana untuk capaiannya luar biasa, bisa presentasi dan artikelnya terindeks Scopus seperti itu. Kemudian Chiba University ada juga Silpakon ini dari Thailand, ada Pohcang University yang di negeri jiran, ini ada University Sains Malaysia, University Malaysia Kelantan, kemudian University Sarawak Malaysia atau UNIMAS. Dan kami, Mbak Bu Intan, ini juga sudah masuk asosiasi Fakultas Seni Rupa dan Desain tingkat dunia. Jadi fakultasnya itu bergabung dengan fakultas-fakultas jenis, ada IUSU, ada SIBA dan sebagainya, yang namanya Kumulus. Baru saja, kalau nggak salah 10 Juni kemarin, kita sudah bergabung dengan asosiasi fakultas. Kalau di Indonesia asosiasi program studi saja, ASPRODI ya. Nah, kami sudah masuk di asosiasi fakultas Seni Rupa dan Desain atau yang sejenis, fakultas desain, seni, desain dan media dan sebagainya. Ini keuntungannya kita bisa langsung berhubungan dengan perguruan-perguruan tinggi di bawah asosiasi Kumulus tersebut.
Mungkin untuk pengantar itu dulu gambaran Fakultas Seni Rupa dan Desain, juga Magister Seni Rupa. Mungkin selanjutnya nanti bisa melihat video profil dari FSRD. Sambil menunggu Ya, Prof. Pak Rahmanu, sambil menunggu video profilnya tayang, mungkin bisa boleh dulu boleh Pak Rahmanu profil lulusan. Jadi lulusan S1, S2. Nah, ini videonya. Oh ya, video dulu deh. Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD merupakan satu di antara 11 fakultas, program pasca sarjana dan sekolah vokasi yang ada di Universitas 11 Maret. Sebelum dinyatakan sebagai fakultas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014, Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan sebuah jurusan di bawah Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Sejak berpisah dengan Fakultas Sastra dan Seni Rupa dan berdiri sendiri menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain, namun ciri khas budaya tidak bisa ditinggalkan, sehingga menambah karakter dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di dalam memecahkan problem yang ada di masyarakat, yaitu dengan pendekatan seni, desain, dan budaya. Ini menjadi kekuatan tersendiri di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kini setelah menjadi fakultas sendiri, Fakultas Seni Rupa dan Desain mengelola 4 program studi S1 dan 1 program studi S2. Sebagai bagian dari Universitas 11 Maret, FSRD juga berinteraksi dengan bidang-bidang lain, yaitu ilmu budaya, ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan politik, hukum, teknik, pertanian, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam, keguruan dan ilmu pendidikan, serta keolahragaan. Dengan demikian, FSRD kaya dengan cara pandang untuk memecahkan persoalan yang bersifat interdisiplin. Dan inilah yang menjadi ciri khas FSRD UNS saat ini, yang membedakan dengan FSRD di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. FSRD UNS aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis kearifan budaya yang diharapkan mampu menjadi inspirasi dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas. Selain memperhatikan kearifan budaya, FSRD memiliki Green Laboratory sebagai sebuah pusat unggulan. Cara pandang ini akan menjadi titik pijak dalam mengonstruksi pengetahuan untuk membaca kembali hubungan manusia dengan lingkungan dan segala persoalan di dalamnya, serta bagaimana menyikapi persoalan-persoalan lingkungan. Dengan semua potensi yang dimiliki, FSRD bertekad membangun sebuah institusi seni yang tangguh dan berkarakter. Ya, baik. Ini luar biasa sekali ya. Tampilan visual dari FSRD itu sudah menggambarkan penuh dengan seni, gitu ya. Santai tapi tetap disiplin, begitu ya Pak Rahman. Iya. Tadi ada quote yang saya sempat tulis ini, bahwa di FSRD ini
memecahkan persoalan masyarakat dengan seni, desain, dan budaya. Itu luar biasa sekali ya. Biasanya memecahkannya dengan banyak angka-angka yang bikin pusing gitu ya. Tapi ini dengan sesuatu yang bersifat seni, bersifat desain, bersifat budaya. Nanti mungkin bisa dieksplor lebih lanjut nih oleh Ibu Lulu, Kaprodi dari S2 Seni Rupa UNS. Bu Lulu, mungkin bisa diceritakan profil dari program S2. Ini relatif baru ya di Seni Rupa untuk program S2-nya. Jadi bisa diceritakan pula nanti biar pemirsa mengetahui apa sih perbedaan S1 dan S2 Seni Rupa. Goalnya itu nanti lulusan mau jadi apa? Monggo. Terima kasih Bu Intan. Mungkin sudah saya siapkan slide yang nomor 3. Ya, ini profil lulusan dari kami itu kan S2 itu berarti tadi sudah Pak Arun sudah menjelaskan secara keseluruhan FSD dari S1. Nah, perbedaannya kalau S1 dan S2, makanya di tagline kami itu menjadi pemimpin untuk kreatif ya, jadi pemimpin kreatif muda yang itu pasti lebih mempunyai keunggulan dibandingkan dengan S1 sebagai seorang pemimpin. Jadi di sini kami menuliskan profil lulusan yaitu sebagai akademisi di bidang seni rupa dan desain di perguruan tinggi. Maksudnya biasanya adalah dosen yang pasti dia mempunyai kepemimpinan atau menjadi pemimpin bagi mahasiswanya maupun institusinya ya, atau lingkungannya. Kemudian sebagai peneliti di bidang seni rupa dan desain. Nah ini tadi ya sama ya sebagai pencetus ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat terkait dengan lingkungannya, pasti dengan penyelesaian seni rupa dan desain dan budaya tadi seperti yang disampaikan Pak Arun. Kemudian sebagai profesional pelaku industri kreatif pada level manajerial, konsultan dan AD. Jadi di S1 sama ya sebagai profesional pelaku industri kreatif, tapi di S2 ini lebih untuk diminta sebagai leadernya, sebagai pencetus idenya, bagaimana baik dari segi produknya maupun bagaimana desain itu bisa membawa masyarakat itu yang kepada poin yang selanjutnya itu entrepreneur dan sociopreneur di bidang industri kreatif. Jadi bagaimana seorang desainer atau sebagai seni rupawan itu bisa menjadi pemimpin bagi masyarakat yang luas. Jadi bagaimana budaya masyarakat itu bisa bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahannya dengan desain dan seni rupa. Kemudian sebagai penentu kebijakan bidang seni budaya dalam lembaga pemerintah. Jadi dalam lembaga pemerintah yang sudah ada, bagaimana permasalahan-permasalahan dari masyarakat, permasalahan dari lingkungannya itu bisa dipikirkan dari segi seni dan budayanya. Seperti itu Ibu Intan. Contohnya saja misalnya kalau di Solo ini kan kita kenal sebagai kota budaya ya, jadi kita melihat bagaimana batik, kemudian lingkungan budaya keraton, kemudian budaya Jawa yang ada ini bisa menjadi sebagai salah satu solusi atau sebagai alternatif bagaimana itu diangkat sehingga bisa meningkatkan budaya Surakarta itu sendiri baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Seperti itu Ibu Nita. Profilnya. Iya, ini sesuai S2. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya mulai dari awal. Oh, begitu. Nah, ini sama ini covernya aja. Jadi bagaimana kita ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi tagline itu yang berarti leader with us. Jadi bagaimana mahasiswa yang kuliah di S2 Seni Rupa ini menjadi kreatif leader gitu ya. Jadi kalau biasanya pemimpin, tapi dia pemimpin yang lebih kreatif, banyak hal-hal yang bisa dipikirkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan kreativitas. Nah ini beberapa keutamaan atau kelebihan keunggulan dari S2 kami, yaitu terbuka untuk mahasiswa lulusan S1 dari berbagai bidang. Jadi tidak hanya yang paling utama memang dari FSRD, tapi karena seni rupa dan desain ini sebetulnya adalah dia berdiri dari berbagai ilmu yang ada, jadi dia bisa menerima semua lulusan yang untuk mengembangkannya dengan terkait dengan seni rupa dan desain itu. Jadi kita
terbuka untuk semua lulusan S1 bekerja sama dengan kami untuk kuliah di sini, kemudian menciptakan sesuatu ataupun meneliti sesuatu terkait dengan seni rupa dan desain. Kemudian kami juga memiliki 6 minat keahlian. Nanti di slide selanjutnya akan kami bisa diperlihatkan lebih jelas di mana minat keahlian ini bisa dipilih di awal, gitu ya, di awal ketika masuk, sehingga mahasiswa lebih fokus kepada penelitiannya, mau minat yang apa, gitu ya. Meskipun ini seni rupa dan desain, sebetulnya ini tidak hanya seni rupa Pak Ibu Intan, jadi seni rupa dan desain. Jadi isinya tidak hanya seni rupa dan desain, tapi juga desain, karena fakultas kami adalah fakultas seni rupa dan desain. Jadi minat itu meliputi seni rupa dan desain, dan itu bisa dipilih di awal masuk, sehingga mahasiswa bisa fokus mau meneliti atau membuat proyek dengan tema apa. Minat itu ini juga merupakan keunggulan dari kami, yang mungkin ini merupakan pionir ya dari seluruh perguruan tinggi magister seni rupa di Indonesia. Kami ini membuka 2 penciptaan dan pengkajian, gitu ya, atau proyek dan pengkajian atau penelitian, dan sekaligus ada 6 minat. Ini juga merupakan pionir ya di Indonesia, gitu ya. Jadi kebetulan kami banyak yang dari alumni dari Jepang, gitu ya. Di Jepang biasanya kami di awal masuk itu sudah dipersiapkan profesor mana, gitu kan ya. Kemudian mau milih dengan tema apa, sehingga dari pengalaman tersebut kami ingin ya tidak hanya mengadopsi ya, tapi maksudnya sudah disesuaikan dengan kondisi di sini, sepertinya bisa, gitu ya, untuk diterapkan di sini. Sehingga kenapa tidak kita terapkan di sini dengan 6 minat pilihan, di mana 6 minat itu adalah tema. Jadi sebetulnya kalau fokus penelitiannya dan fokus proyeknya tetap berdasar kepada seni rupa dan desain di FSRD. Kemudian nanti bisa dijelaskan selanjutnya. Kurang lebih semacam itu ya, ini beasiswa sama ya, kurang lebih di UNS semua untuk mahasiswa S2 di UNS bisa menerima program beasiswa, terutama yang dari UNS sendiri yang memang IPK-nya cum laude atau IPK 3,3 tapi sudah menghasilkan jurnal di Scopus. Kemudian perkuliahan dengan blended learning, gitu ya, antara online dan tatap muka. Kemudian ini profil magister seni rupa tadi kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Rahmanu, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih dalam, gitu ya. Dan itu tadi kumulus. Nah, ini profil lulusan sampai lingkungan. Kemudian ini tadi yang minat keahlian penciptaan dan pengajian yang bisa disampaikan, jadi ini bisa, dan slide ini bisa dilihat lebih jelas, gitu ya. Jadi kita bold antara penciptaan dan pengajian, dan itu meliputi 6 minat. Di sini minat ini adalah minat keahlian manusia, seni rupa dan desain. Jadi bagaimana seni rupa dan desain itu terkait dengan manusia, baik manusia itu secara fisik, secara psikologi maupun secara emosi, gitu ya. Kemudian dengan keahlian komunikasi visual. Jadi bagaimana seni rupa dan desain itu ditampilkan. Kemudian dengan keahlian lingkungan, seni rupa dan desain, yang bidang ini juga terkait dengan material, terkait dengan ekomaterial yang bisa dikembangkan untuk seni rupa dan desain. Kemudian keahlian sejarah dan budaya tadi yang seperti disampaikan Pak Rahmano, di mana ini memang yang paling mungkin sebagai dominan ya di FSRD khususnya di UNS ini, seperti sesuai dengan tagline-nya FSRD, di mana budaya ini memang menjadi kunci kami, dan kemudian memang banyak dari pengajar profesor kami juga menggeluti bidang budaya ini. Kemudian selanjutnya yaitu estetika dan kreativitas, yang ini adalah menyangkut seni rupa secara filosofi, secara teori-teori dasarnya seperti itu, secara filsafat ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu minat keahlian bisnis dan rekayasa sosial pada seni rupa dan desain atau entrepreneur dan sociopreneur untuk seni dan desain. Seperti itu minat. Jadi hal yang tadi 6 itu bisa dipilih di awal, dan memang dianjurkan seperti yang sudah kami sampaikan beberapa mahasiswa yang sudah masuk ini mulai pendaftaran tahun ini, mulai bulan ini atau mulai tahun ajaran ini kita terapkan.
depan di kurikulum baru ini. Jadi mahasiswa yang masuk sudah menghubungi kami, kemudian diskusi mau pengen minat apa, kemudian kita arahkan ke dosen siapa gitu ya. Jadi dengan model seperti ini diharapkan sudah fokus, kemudian dosennya siapa dia sudah mempelajari yang berhubungan dengan itu gitu ya. Kemudian ini yang menjadi hal yang paling positif buat kita, jadi biar lebih cepat. Biasanya kan kendalanya mahasiswa molor gitu ya untuk magister ini ya, jadi mereka bisa lebih cepat fokus. Kemudian diharapkan lagi lebih bagusnya lagi dengan seperti itu mereka di awal sudah mengumpulkan banyak paper-paper yang terkait gitu ya, karena memang tidak mau tidak meskipun penciptaan kan juga harus buat paper gitu ya, dan dengan seperti itu sudah menabung di depan gitu. Jadi nanti perkuliahannya juga semacam itu, di perkuliahan pengambilan mata kuliahnya kita akan membuat mata kuliah khusus untuk 6 minat tersebut. Jadi selain mata kuliah umum yang semuanya harus sama, kemudian juga ada mata kuliah matrikulasi yang mungkin dari yang di luar, kemudian yang terakhir adalah mata kuliah pilihan wajib khusus dari minat tersebut gitu ya. Jadi memang masalahnya adalah nanti kalau cuma minatnya cuma sedikit ya nggak masalah juga, dan mungkin memang ada perlu yang spesialis, sangat spesialis yang harus mungkin tidak bisa diselesaikan oleh kami ya, kita bisa seperti kampus Merdeka ya, bisa mengundang ahli dari tempat lain yang memang dibutuhkan seperti itu. Nah ini tenaga pengajar, ya sama ya, tenaga pengajar. Kerjasama, ini yang saya tadi ya yang diceritakan sampaikan Pak Rahman tadi, kebetulan kami sudah bekerja sama seperti yang disampaikan Pak Rahman. Salah satunya yang saya ingin cerita dengan PUC University. Kebetulan saya dari PUC University dan saya berada di minat manusia tadi, minat manusia yang bidang saya di PUC University diambil di ergonomi, tentang bagaimana manusia, yang mana manusia terkait dengan produk yang digunakan. Nah ini saya bekerjasama dengan profesor saya di University di Faculty of Design, dan labnya juga lab ergonomi, dan saya mengajak mahasiswa untuk collaboration riset. Sebetulnya ini dulu bukan collaboration riset ya skillnya ya, tapi riset dasar. Tapi di sana saya tulis bersama dengan profesor saya, dan mahasiswa tersebut mengambil tema yang ada di dalam sebagian riset dasar tersebut. Jadi sekali merengkuh dari 2-3 pulau terlampaui. Jadi beliau juga mahasiswa saya ajak ke Jepang, kemudian kebetulan S1-nya juga temanya masih sama, jadi melanjutkan. Kemudian di sana kita bersharing pengetahuan tersebut, kemudian juga melakukan observasi riset di tempat yang sama dengan apa yang kami teliti di Jepang. Tema yang kami ambil yaitu tentang fasilitas untuk anak autis. Jadi di sana kami juga datang fasilitas pendidikan untuk spesialis gitu ya di Jepang gitu ya, dan kita lihat kemudian kita bandingkan perbedaan yang ada di Indonesia. Dan di sana selain itu juga mahasiswa saya dan mahasiswa saya presentasi di labnya profesor saya. Selain itu juga sekalian konferensi, international conference bersama mahasiswa saya dan saya. Selain itu juga menghasilkan paper juga conference, tapi baru proceeding di Indonesia juga konferensi Presiden Index Scopus. Nah itu pengalaman kami dari joint collaboration ini. Nah seperti itu pilihan. Jadi diharapkan, kebetulan dosen-dosen kami kan juga banyak yang dari tadi disampaikan Pak Rahman dari Yusuf, kemudian dari Ciba, kemudian Jerman gitu ya. Jadi diharapkan juga kita sudah bekerjasama dengan Thailand, kemudian Malaysia gitu ya. Diharapkan dengan seperti itu kita bisa kolaborasi seperti itu dengan mahasiswa kita juga yang seperti ini contohnya ya, bisa dilanjutkan ya model-model seperti ini. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Lulu untuk penjelasannya yang sudah sangat rinci sekali ya, sangat detail sekali. Ini mungkin yang perlu di-highlight ya, bahwa untuk program S2 Seni Rupa UNS, goalnya adalah menjadikan mahasiswa itu menjadi pemimpin kreatif. Nah, kalau bicara tentang pemimpin kreatif, ini berarti memang
bicara tentang multidisiplin ya. Dan ini merupakan keunggulan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS, di mana proses pembelajarannya adalah multi interdisiplin, dan khusus untuk S2-nya menjadi pionir di Indonesia karena ada 6 peminatan. 6 peminatan yang tadi menurut saya juga sangat luar biasa sekali, mengingat kita sekarang banyak bertumpu pada industri kreatif. Artinya kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ini harusnya menjadi sebuah pilihan ya, karena ke depan kita akan banyak berkecimpung di bidang tersebut. Baik, ini Bu Lulu luar biasa sekali, sudah diterangkan dengan sangat bagus, terutama juga kaitan kerjasamanya ya, di dalam maupun di luar negeri. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Ahmadu atau Ibu Lulu. Tadi kan sudah dipaparkan ya bahwa sebenarnya untuk bisa mendaftar S2 Seni Rupa itu bisa dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah ini ada pertanyaan, apakah untuk bisa masuk ke S2 FSRD UNS ini harus mempunyai jiwa seni? Kemudian apakah harus punya portofolio? Seperti itu. Baiklah Bu Intan, untuk persyaratan portofolio tidak harus. Kalau berjiwa seni itu sebenarnya setiap orang mempunyai jiwa seni, tapi tergantung presentasinya, bisa sedikit, bisa besar, tapi bisa. Jadi Bu Intan yang di ekonomi itu kalau memandang keindahan itu seneng gitu kan, punya jiwa seni juga. Jadi masih banyak ya sebenarnya yang peminatan tadi yang terkait dengan industri kreatif seperti yang disampaikan oleh Bu Intan tadi. Jadi kalau apa yang disampaikan Bu Lulu agak serius, ada yang mengembangkan seni lukisnya, mengembangkan lukis di situ. Ada yang membuat komik, hobi komik untuk jenjang karir yang lebih tinggi, silakan masuk ke magister seni rupa. Belum lagi yang membuat film seni atau film-film komersial, kepentingan iklan dan sebagainya, bisa masuk di program magister seni rupa. Jadi bahkan dari yang mungkin hubungannya agak kecil di bidang seni rupa, misalnya sejarah itu bisa. Dia tertarik untuk meneliti tentang relief candi dalam konteks sejarah. Objek candi sendiri juga objek seni rupa, jadi itu bisa dilakukan dan bisa kita terima dan langsung berhubungan dengan ahlinya ya dulu. Jadi Ahlinya Pak Rahman. Enggak, maksudnya sesuai dengan peminatan tadi. Jadi dengan banyaknya peminatan tadi bisa menampung dari berbagai macam S1, misalnya dari ekonomi pun. Jadi kalau ingin mengelola manajemen seni, jadi usaha di bidang seni, bagaimana karya seni itu dilelang dan sebagainya, terkait dengan keberadaan galeri, jadi lebih ke arah ekonomi ini. Sebenarnya kami membutuhkan mahasiswa-mahasiswa dari ekonomi yang punya dasar atau basic itu, sehingga bisa memasarkan sesuai dengan manajemen seni. Demikian juga yang sejarah, bisa belajar sejarah seni. Ini peminatnya agak sedikit, padahal itu sangat penting sekali terkait dengan sejarah seni rupa. Jadi ini untuk bisa regenerasi, karena yang pakar-pakar sejarah seni rupa itu sudah pada sepuh gitu ya. Jadi kalau ini ada yang berminat di situ luar biasa. Ini dari sejarah seni. Jadi basicnya studi, kalau minatnya di bidang seni rupa untuk dikembangkan sesuai dengan basic keilmuannya, sangat kami terima kira-kira seperti itu. Mungkin perlu Terima kasih Bu Intan. Jadi menambahkan sedikit tadi yang Pak Rahman tadi, yang contohnya ekonomi misalnya ya. Mungkin sekarang ini banyak sekali anak muda yang membuka pembuatan produk-produk untuk ini ya, souvenir apa itu tidak saya lihat di Instagram atau di ya terutama
Instagram ya, banyak sekali ya produk-produk anak muda itu yang baru gitu ya, yang itu tetapi ini bukan hanya orang seni rupa ternyata ya, jadi ekonomi atau apapun saja. Nah itu ya bagus sekali kalau misalnya yang bersangkutan mau untuk belajar serupa cara yang seperti apa supaya biar dia lebih autisnya. Jadi biasanya kan itu hanya ya apa ya tadi itu punya jiwa seni yang semua orang punya jiwa seni, tapi kalau ikut belajar di sini jadi lebih jauh, lebih dalam gitu ya, jadi lebih bisa mengerti lebih jauh sehingga bisa membaca keinginan pasar lebih jauh mungkin ya, gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Armando maupun dulu. Ini ada lagi pertanyaannya. Biaya kuliah di FSRD, khususnya di pasca sarjana itu mahal atau tidak? Karena saya pernah mendapatkan informasi bahwa kuliah di Fakultas Seni Rupa itu biayanya mahal, terutama untuk prakteknya. Nanti detail biaya S2 biar dulu, tapi sebenarnya tidak juga. Jadi ini manajemen kepepet itu bisa menimbulkan kreativitas. Jadi alumni kita yang berprestasi kemarin itu justru di dalam berkarya seni itu tidak memerlukan bahan-bahan yang mahal. Kalau cat minyak atau akrilik itu kan merek-merek tertentu kan sangat mahal, tapi dia punya ide bagaimana kalau saya berkarya dengan ballpoint, jadi menggambar dengan ballpoint gitu, ternyata hasilnya luar biasa. Jadi karya-karyanya sangat diterima masyarakat, biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak, tetapi karena karyanya itu menunjukkan rumit, ketekunan dan ekspresinya itu bisa menjadi mahal. Jadi sekolah di seni rupa baik di S1 maupun di S2 jangan takut terkait dengan biaya. Jadi kalau kita kreatif, bahan-bahan yang sebenarnya mungkin sudah tidak terpakai bisa kita combine, bisa kita buat menjadi karya instalasi, banyak jenisnya misalnya seni rupa itu. Jadi tidak hanya yang seperti lukisan yang banyak mahal atau tidak seperti itu. Dan sebenarnya di Universitas 11 Maret itu untuk bisa masuk kan bisa dikategorikan yang tidak mampu, bisa lewat bidik misi. Jadi di FSRD ini yang bidik misi banyak juga dan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu karena memang dituntut itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan biaya mahal terkait dengan peralatan atau apa yang harus digunakan. Jadi untuk misalnya di DKV gitu ya, itu tidak harus punya kamera sendiri. Jadi kami punya lab yang bisa dipinjam oleh mahasiswa, bisa dipakai untuk melancarkan studinya. Jadi lab kami cukup banyak untuk membantu mahasiswa dan tidak harus memiliki sendiri, tapi bisa bekerja di kampus menggunakan sarana prasarana yang disediakan di kampus. Dulu mungkin kalau di S2-nya bagaimana ya secara spesifik? Mahal nggak sih? Kalau di S2 karena kami ada di FSRD, soal lab berarti kita jadi satu dengan FSRD dan FSRD sudah banyak sekali labnya yang ada lab fotografi, lab tekstil, lab keramik, lab komputer, kemudian masih banyak lagi. Dan selain itu untuk lab kita juga ada di universitas ya, jadi UNS bisa sharing lab dengan lab-lab yang lain ya. Dan untuk tadi dua bidang, ada penelitian dan ada penciptaan gitu ya. Dimana kalau masalah mahal dan murah gitu ya, tergantung apa yang di project ya, tergantung projectnya apa, tergantung apa penelitiannya apa. Kalau untuk biaya base-nya itu kan UKT yang sama, jadi cuma membayar UKT saja. Jadi S2 sini kalau tahun lalu nggak apa ya sekarang itu 6,4 ya bersih murah. Yang bisa kami yang tahun itu 6,4 ya UKT, hanya UKT saja. Jadi lebih murah ya, tidak ada ini apa pemungutan uang itu ya. Kemudian kalau untuk penelitian
lebih kepada penelitian, jadi tidak perlu membuat produk gitu ya. Jadi ya relatif mungkin lebih sedikit gitu ya. Tapi ya nanti dibutuhkan untuk biaya lapangan, observasi dan lainnya, biaya penelitian. Nah, soal ini mungkin tadi ya banyak beasiswa, tapi juga sebetulnya banyak grant-grant juga Bu Intan ya. Grant untuk penelitian ataupun penciptaan itu banyak sekali grant baik nasional maupun internasional. Ya mungkin ya bisa bekerjasama dengan dosen pembimbingnya kan ya, contohnya seperti mahasiswa saya tadi kan ya. Jadi dengan seperti itu berarti kan sudah free ya. Kebetulan mahasiswa saya yang saya sebutkan tadi juga mendapatkan grant ini selain dari penelitian dasar itu juga tahun ini juga mendapatkan hibah pasca dikti gitu. Hibah magister dikti gitu. Yang pastinya dengan saya ya dosen pembimbingnya. Jadi seperti itu mungkin sekali gitu ya, baik dari dikti maupun dari LPDP maupun internasional. Seperti juga ada rekan saya yang dari Jepang, saya juga bisa misalnya mengajukan ke lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di Jepang, banyak sekali yang memberikan beasiswa. Saya pikir di negara-negara lain juga itu ada gitu ya. Jadi itu bisa sekali untuk beasiswa. Jadi kalau ditanya mahal atau enggak relatif, ya tergantung proyeknya apa ya. Dan tadi Pak Ramano sudah menyampaikan bahwa dengan bahan-bahan yang murah pun saya punya kreativitas itu bisa memunculkan sebuah karya-karya yang sangat luar biasa. Tidak perlu khawatir, apalagi biaya hidup di Solo murah ya. Masih lebih mahal di Jepang ya. Sedikit saya tambahkan ya, di S2 ini kan kebanyakan mahasiswa dari luar daerah ya, dari Makassar, dari Aceh. Nah, objek-objek risetnya ketika mengambil kajian itu bisa pulang ke kampungnya dan itu sangat membantu untuk mengurangi biaya, tapi memperkaya hasil-hasil riset di tempat kami, saling menguntungkan dari bisa saya tambahkan gitu. Jadi tentang riset budaya ini juga sebetulnya tadi lupa ya disampaikan. Ini menjadi konsentrasi kita di sini gitu ya. Budaya itu maksudnya ya bukan budaya Solo saja, tapi budaya Indonesia terutama semuanya yang memang kita ini negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa sekali yang jadi disampaikan kita itu sudah terlalu banyak kekayaan kita tapi belum digali gitu ya. Jadi kalau seringkali yang disampaikan itu kalau di jurnal-jurnal itu tentang Indonesia ini belum banyak ya, budaya Indonesia digali gitu ya. Jadi sebetulnya mahasiswa kita ini sekarang ini kan apalagi masa pandemi ini ya, jadi mahasiswa tidak bisa datang ke sini, masih tetap online di daerahnya masing-masing dan nanti tesisnya juga di daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi menggali budaya yang ada dan sebenarnya ini yang belajar tidak hanya mahasiswanya, tapi dosen pembimbingnya nanti juga belajar nanti di sana dengan melihat budaya di sana, bahkan juga nanti kalau yang penciptaan misalnya dengan empunya yang ada di sana, misalnya karya seni tradisional apa, gitu kan ya, bisa mengembangkannya bersama-sama seperti itu. Kalau teori dan prakteknya, Bu Lulu, itu prosentasenya berapa? Kemudian mahasiswa itu bisa lulus sampai berapa tahun kalau di masa saja? Kalau targetnya sama ya 4 semester ke 2 tahun. Nah makanya itu ada konsentrasi tadi penciptaan dan penelitian atau pengkajian dengan minat tadi. Nah itu tergantung mahasiswanya. Jadi dia mau minat pengkajian atau penelitian. Jadi prakteknya berarti kalau dia minatnya di proyek gitu ya atau penciptaan gitu ya, berarti dia nanti banyak dengan praktek-prakteknya gitu ya. Karena langsung eksekusi gitu ya. Proses desainnya seperti apa, berarti otomatis praktek. Kalau yang pengkajian berarti nggak praktek ya, seperti itu. Baik, ada lagi kaitan dengan pertanyaan pemirsa ini. Tadi mungkin belum dieksplor tentang SDM-nya, itu mungkin yang dari dalam. Tadi banyak diekspos yang dari luar, dari dalam itu profesornya berapa? Ya, kemudian sarana prasarana yang mendukung itu apa saja? Mungkin bisa ditampilkan slide yang tenaga profil pengajar. Profil pengajar slide. Jadi kami pengajar kami jumlahnya
Dan ditambah satu ada kontributor dari luar, mohon maaf ini tidak kami tulis. Beliau Profesor Dono ya, beliau adalah dulu dari IKJ, profesor dari IKJ, beliau ahlinya di performance art gitu ya. Jadi beliau nanti akan menjadi kontributor kita di penciptaan bagian fine art-nya. Kemudian kami punya 2 profesor yang nanti akan menyusul, ada profesor lagi insya Allah. Ini Pak Rahman insya Allah dalam waktu dekat ini segera menyusul. Ini sementara 2 ini yang ada, yaitu Prof. Nanang dan Prof. Narsen. Prof. Nanang ini keahliannya mungkin kalau dilihat di websitenya, nanti silakan di website kami S2 Seni Rupa, S2 Seni Rupa Pasca Sarjana. Di sana nanti bisa diklik saja masing-masing. Jadi WNS ini juga bisa diklik saja nama-nama beliau ini. Dan kalau Prof. Nanang ini ahlinya di Seni Rupa Islam. Seni Rupa Islam. Iya, Seni Rupa Islam. Berhubungan dengan tekstil. Beliau dari tekstil. Kemudian Prof. Narsen ini di fine art. Ininya patung. Kemudian seni rupa murni. Kemudian Dr. Denny ini beliau ahlinya di film. Dia diminatnya di komunikasi visual. Beliau dari Jerman. Kemudian saya sendiri itu dari Gizi University, minatnya di Malaysia, di ergonomi tadi. Kemudian Bapak Dr. Ahmad Faizin ini dari UI, dulu jadi UI sosiologi, jadi nanti di minat budaya. Kemudian Dr. Rahmanu Hidayat, Pak Rahmanu ini dari ISI, Pak Rahmanu. Beliau ahli di bidang tadi budaya dan khususnya penelitian beliau yang terakhir mengenai relief candi. Kemudian Bapak Norian ini beliau di bidang spesialisnya adalah fine art. Beliau ini sedang penelitian mengenai kaca, lukis kaca. Beliau dari IPB. Kemudian Dr. Fia Budi dari ISI. Kemudian ini juga di fine art, spesialisnya ikonografi. Kemudian Dr. Sawono dari ISI, beliau spesialisnya dari tekstil, tekstil tradisional. Juga tentang paper beliau ini ada tentang pewarna alami. Kemudian Dr. Agus Purwantoro yang ini sedang mengurus guru besarnya, beliau ahli wayang dari fine art. Kemudian ini keliru, mohon maaf, Dr. Bejo Rianto ya, yang nomor 11 ini Dr. Bejo Rianto. Beliau ahli sejarah dan budaya terkait dengan seni rupa. Beliau dari ISI. Kemudian Dr. Sarah Rum Handayani, beliau ini ahli material alam dan pewarna alam dari tekstil. Kemudian Dr. Teresia Widyasuti, beliau ini ahli di bidang sosiopreneur dari tekstil juga. Kemudian Dr. Andes Ahmad Adib, MHub PhD, beliau ini ahli di entrepreneur terkait dengan desain dan seni rupa. Saya pikir ini namanya sudah sangat populer ya di UNS ya tentang entrepreneur ini. Kemudian Bapak Ambar, beliau ini dari Chiba University, beliau di bidang material. Kemudian atau ekomaterial lingkungan ya. Kemudian Bapak Pandu ini di bidang material juga, ekomaterial dan juga sosiopreneur. Kemudian dari Chiba University. Kemudian Pak Andi Setiawan ini beliau dari Leicester University di Environment Design for Environment. Ya, jadi sudah cukup bagus sekali ya SDM yang akan mendukung proses belajar mengajar di program Pasca Sarjana S2 Seni Rupa UNS. Ini ada lagi pertanyaan terkait dengan mana tadi ya? Jurnal. Ini ada pertanyaan, apakah kuliah di S2 FSRD itu sulit dan apakah tetap memakai aturan untuk jurnal seperti itu? Pertanyaan. Ya, terima kasih Lina. Ya memang sama ya peraturannya karena kita di UNS, jadi kita terikat oleh peraturan rektor
publikasi yang sama. Jadi masih dengan ketentuan itu, kita masih ketentuannya satu jurnal Sinta 2 yang ke UNS, kemudian yang kedua konferensi. Tapi sekarang konferensi sudah dihapus ya, karena pandemi, jadi tinggal Sinta 2. Iya. Mungkin tidak sulitnya begini Bu Intan, karena sejak masuk pertama kan sudah bikin proposal, dan kemudian dari hasil riset awal itu kan bisa dieksplor untuk kepentingan artikel dan sekaligus di bawah pembimbing dari penulisan tesisnya. Jadi sudah dimulai sejak awal, jadi tidak di semester akhir baru menulis, tidak, tetapi sudah di awal-awal itu sudah diarahkan. Ya. Dan sudah mengajukan proposal dulu. Jadi tadi dijelaskan dulu ini ahlinya siapa, masuk ke minat ini, masuk ke minat ini, dengan bimbingan beliau-beliau nanti tidak hanya tesis tapi juga penulisan di jurnal, penulisan artikel untuk kepentingan jurnal. Sudah menuliskan belum ya dulu untuk pasca sarjana? Sudah menuliskan. Nah, ini alumni-alumninya biasanya ada di posisi apa nih? Bergerak di bidang apa? Rata-rata dosen. Iya. Iya, baik. Kalau tingkat keketat dan akreditasinya? Akreditasinya B. Akreditasinya B, kita akreditasinya tahun 2017. Ya. Kalau tingkat keketatannya? Tingkat keketatannya kalau dari apa yang disampaikan Pak Rahmanu dan Bu Lulu ini, saya melihat ini masa depannya sangat cerah sekali gitu ya. Mengingat bahwa sekarang uniqueness itu menjadi keunggulan kompetitif. Local wisdom itu yang harusnya banyak diekspos gitu ya di dunia luar. Dan di Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS ini banyak sekali mengeksplor hal tersebut. Pak Rahmanu mau menyampaikan? Iya, karena FS Magister Seni Rupa itu dulu kan di bawah pasca sarjana. Jadi baru beberapa bulan ini, belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun, kemudian dilimpahkan ke fakultas, kita kelola. Kemungkinan kalau dulu mungkin promosinya kurang gencar, ini kita usahakan untuk promosi lebih banyak lagi, dan ternyata tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Jadi kalau masih ada peminatnya masih bisa menampung. Jadi dengan promosi yang kita kelola, kita usahakan, jadi peminatnya bertambah banyak. Jadi mungkin kurang promosi saja. Dan sekarang kita lagi mengenalkan ya. Baik, pemirsa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rahmanu juga Ibu Lulu PhD ya, bagaimana profil dari program S2 Seni Rupa di UNS yang ternyata sangat luar biasa sekali, karena salah satunya dia bisa menerima, fakultas tersebut bisa menerima dari berbagai disiplin ilmu yang bisa dipertajam dari unsur seni dan desainnya ya, juga budayanya, sehingga itu menjadi sebuah keunikan, keunggulan kompetitif, dan ini merupakan hal yang harus dieksplor lebih jauh lagi. Kita punya local wisdom yang sangat luar biasa, siapa lagi yang akan mengembangkan kalau bukan kita. Dan jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS, khususnya di program S2, karena sumber daya manusianya sudah cukup mumpuni, sarana prasarananya juga memadai, juga ada beasiswa, dan biayanya ternyata tidak semahal seperti yang dipersepsikan selama ini. Pak Rahmanu, Bu Lulu, mungkin bisa kasih closing statement nih kepada para pemirsa, khususnya ini yang akan memilah dan memilih mau masuk jurusan apa, mau masuk fakultas apa, mau masuk universitas apa. Terima kasih Bu Intan untuk closing statement ini. Kami terbuka siap sedia untuk menerima calon-calon mahasiswa yang akan menempuh di program Magister Seni Rupa. Keunggulan kami apa? Ini saya ulangi bahwa seni rupa di FSRD ini adalah seni rupa di satu-satunya universitas di Indonesia. Jadi
Kalau yang lain-lainnya itu berkumpul di bidang seni saja, institut seperti itu. Tapi kalau kita di lingkungan ilmu-ilmu yang luar biasa, ya, ada ekonomi, ada hukum, ada pertanian, kedokteran, sehingga seni rupa ini bisa didekati oleh berbagai bidang ilmu, berbagai kepentingan. Inilah yang membedakan nantinya lulusannya dengan lulusan seni rupa yang lainnya. Sehingga ini kelebihan dari kami, ini seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk masuk. Bingung memilih sekolah. Kalau mau melanjutkan masa depan yang lebih cerah gitu ya, untuk menjadi pemimpin muda yang kreatif, jangan ragu, pilihlah S2 seni rupa. Luar biasa sekali ya. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Rahmanu, Bu Lulu untuk sharing yang sangat luar biasa. Jangan lupa kepada para pemirsa yang masih memilih dan memilah mau masuk mana, ini adalah sebuah gerbang yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi pemimpin kreatif masa depan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS. Itu akan diterjemahkan dalam proses belajar mengajarnya. Dan hari ini merupakan hari terakhir untuk program sosialisasi dan promosi pasca sarjana program magister dan doktor. Bagi para pemirsa yang masih menginginkan informasi lebih lanjut terkait dengan program ini, bisa mengunjungi website kami spmb.uns.ac.id atau juga bisa ke call center 0271 634 880 dan WhatsApp 081 2271 71103. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih terkait dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya di pasca sarjana, bisa melalui apa yang sudah saya informasikan tadi dan akan diteruskan ke fakultasnya. Sekali lagi terima kasih dulu Pak Rahmanu untuk sharing yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan informasi kepada pemirsa untuk memilah mana universitas, mana fakultas yang tepat sesuai minat, sesuai bakat, sesuai kemampuan, sesuai biaya dan lain sebagainya. Saya Intan Novela mencukupkan hari ini untuk sharing informasi dan kami dari UNS mengucapkan selamat siang, salam bahagia, salam sehat. Selalu ikuti protokol kesehatan kemana saja dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) merupakan satu di antara 11 fakultas, program pasca sarjana dan sekolah vokasi yang ada di Universitas 11 Maret. Sebelum dinyatakan sebagai fakultas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014, Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan sebuah jurusan di bawah Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Sejak berpisah dengan Fakultas Sastra dan Seni Rupa dan berdiri sendiri menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain, namun ciri khas budaya tidak bisa ditinggalkan, sehingga menambah karakter dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di dalam memecahkan problem yang ada di masyarakat, yaitu dengan pendekatan seni, desain, dan budaya. Ini menjadi kekuatan tersendiri di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kini setelah menjadi fakultas sendiri, Fakultas Seni Rupa dan Desain mengelola 4 program studi S1 dan 1 program studi S2. Sebagai bagian dari Universitas 11 Maret, FSRD juga berinteraksi dengan bidang-bidang lain, yaitu ilmu budaya, ekonomi dan bisnis,
ilmu sosial dan politik, hukum, teknik, pertanian, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam, keguruan dan ilmu pendidikan, serta keolahragaan. Dengan demikian, FSRD kaya dengan cara pandang untuk memecahkan persoalan yang bersifat interdisiplin. Dan inilah yang menjadi ciri khas FSRD UNS saat ini, yang membedakan dengan FSRD di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. FSRD UNS aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis kearifan budaya yang diharapkan mampu menjadi inspirasi dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas. Selain memperhatikan kearifan budaya, FSRD memiliki Green Laboratory sebagai sebuah pusat unggulan. Cara pandang ini akan menjadi titik pijak dalam mengonstruksi pengetahuan untuk membaca kembali hubungan manusia dengan lingkungan dan segala persoalan di dalamnya, serta bagaimana menyikapi persoalan-persoalan lingkungan. Dengan semua potensi yang dimiliki, FSRD bertekad membangun sebuah institusi seni yang tangguh dan berkarakter.